Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan rumah Gupi Makassar. Masih bersama Kapten Gapi di rumah Gupi Makassar. Jadi pada hari ini kita mau cek pH salah satu kolam di farm kita yang pH-nya akan kita turunkan paling tidak mendekati pH netral, yaitu 7. Jadi kita sudah cek ini pH awalnya 7.7. Jadi seperti di video sebelumnya, di farm kita kalau mau turunkan pH air kita gunakan jeruk purut seperti ini. Jadi satu buah jeruk purut kita iris dan kita peras airnya di kolam styrofoam yang ukurannya ini 1,2 meter dengan lebar sekitar 40 cm dan ketinggian airnya sekitar 20 cm. Jadi setelah jeruk purutnya kita masukkan ke kolam, terus kita aduk airnya. Jadi kita aduk seperti ini, tidak terlalu pengaruh ya untuk ikannya. Jadi untuk ikan yang ada di kolam styrofoam ini jenisnya Blue Dragon. Jadi seperti tadi kita sudah cek dia punya pH sekitar 7.7. Jadi kita cuma mau turunkan sedikit mendekati netral. Jadi untuk pH netralnya itu adalah 7. Setidaknya poinnya berkurang sampai 0.4 kurang lebih, kalau bisa mendekati pas 7. Jadi kita campurnya seperti ini, jangan terlalu keras, nanti ikannya pada mabuk di dalam kolam. Sekarang kita cek ulang berapa pH setelah kita masukkan jeruk purut tadi. 7.7, terus turun 7.6, 7.5, 7.5, apakah masih turun pH-nya? 7.4, 7.3, 7.3, mungkin sudah stop di 7.3. Oke, jadi penurunannya sekitar 0.4. Sekarang kita lihat kondisi ikannya setelah beberapa menit setelah diberi air perasan jeruk purut. Kita bisa lihat ampas jari dari jeruk purutnya masih ada yang mengapung di atas kolam. Terus kita bisa ambil biji dari jeruk purut yang tenggelam. Biji jeruk purutnya. Jadi selain jeruk purut, kawan-kawan juga bisa menggunakan daun ketapang untuk menurunkan pH air yang tinggi di farmnya. Cuman untuk di farm kita sudah sering menggunakan jeruk purut, jadi perbedaannya cuma sedikit saja. Mungkin untuk penggunaan daun ketapang mungkin bisa merubah warna kolam menjadi agak pekat warnanya, sedangkan untuk jeruk purut ini penurunan pH-nya tidak terlalu tinggi, terus tidak merubah warna dari air yang ada di kolam. Jadi mungkin cuma itu perbedaan yang mendasar untuk penggunaan jeruk purut dengan ketapang. Cuman untuk penggunaan jeruk purut ini mungkin masih jarang yang ada yang gunakan, makanya kita share ke kawan-kawan yang mungkin menggunakan kolam yang ukurannya agak besar, yang kemungkinan pH airnya tinggi, bisa menggunakan jeruk purut ini. Jadi untuk kolam atau akuarium yang pH-nya tinggi, untuk penggunaan jeruk purut ini bisa diberi sedikit saja, 1-3 tetes saja untuk kolam atau akuarium yang ukurannya kecil.
Jadi banyak dari kawan-kawan yang baru memulai budidaya ikan gapi, bahkan yang sudah lama, bertanya tentang bagaimana di farm Rumah Gupi Makassar ini untuk menjaga agar ikan tetap sehat, terus terhindar dari hama atau penyakit. Jadi jawaban yang sama yang sering saya berikan kepada kawan-kawan itu cuma bagaimana kita cara mengelola air yang baik untuk ikan gapi kita. Jadi untuk ikan gapi ini, untuk pH air yang paling bagus dengan pertumbuhan yang baik buat ikannya itu berada di pH 7 sampai 7,2. Kalau air pH di titik itu sudah pasti ikan akan tumbuh dengan pesat dan terhindar dari penyakit. Jadi itu saja yang paling utama yang saya tekankan. Jadi bagaimana kita mengelola air yang ada di farm kita atau yang ada di kolam atau box penampungan air untuk ikan kita. Jadi biasanya kawan-kawan ini kurang paham bagaimana cara kerja dari larutan garam ataupun air ketapang yang biasanya digunakan untuk memperbaiki pH pada air yang ada di dalam kolam. Untuk mengetahui pH air yang ada di dalam kolam, kawan-kawan harus memiliki pH meter untuk mengukur pH air tersebut. Jadi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola pH pada air yang ada di kolam. Jadi untuk pH air yang rendah, kawan-kawan bisa menggunakan larutan garam untuk menaikkan pH-nya. Sedangkan untuk menurunkan pH air, bisa menggunakan jeruk purut seperti tadi atau daun ketapang untuk menetralkannya kembali. Jadi kawan-kawan sudah tidak ragu lagi untuk memberikan larutan ke dalam air apabila terjadi tanda-tanda bahwa ikan mulai sakit, apakah terkena pinroot atau white spot, karena salah satu penyebab dari datangnya penyakit itu karena rendahnya atau kurang bagusnya kualitas pH air, yang sebenarnya pH yang bagus berada di pH netral atau di angka 7. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman selama membudidayakan ikan gapi. Semoga bermanfaat. Jika ada koreksi dari kawan-kawan dan juga pertanyaan, bisa komentar di kolom di bawah. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, bisa subscribe channel Kapten Gapi dan follow Instagram Rumah Gupi Makassar untuk mendapatkan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like, share jika video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.